terlebih dahulu. Jadi nggak ada alasan ya kalian masuk di kelas ibu belum ada yang nggak sholat. Terus sama juga wajib harus udah makan. Udah makan semuanya? Oke, karena udah sholat, udah makan, berarti hari ini siap ya untuk belajar? Siap. Kenapa Pak nggak perlu siap belajar? Siap. Oke, nah sebelum kita masuk materi pada hari ini, oh ya ibu lupa, sekretaris untuk absensi teman-teman yang nggak hadir ya, nanti kirim saja ke WA grup. Nah, materi kita pada hari ini adalah terkait dengan menghindari akhlak tercela, perkelahian antar pelajar, minuman keras dan juga narkoba. Nah, pada minggu lalu ini masih ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya terkait dengan akhlak tercela. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut terkait dengan materi kita pada hari ini, kita brainstorming terlebih dahulu. Jadi untuk mengorek lagi wawasan kalian terkait pembelajaran kita pada hari ini, ibu mengajak kalian untuk brainstorming terlebih dahulu dengan pertanyaan ini. Nah, kita akan belajar pendidikan agama Islam. Jadi pada hari ini materi kita itu terkait dengan akhlak. Pertanyaan ini di depan ini terkait dengan mengapa akhlak menjadi hal yang penting dalam hidup seseorang. Ada yang bisa menjawab? Ananda Yuliani. Karena akhlak ini merupakan hal yang membedakan kita dengan binatang. Jadi ketika seseorang tidak memiliki akhlak, maka dia sama saja kita anggap seperti binatang, karena binatang itu tidak memiliki akhlak. Dan juga ketika kita memiliki akhlak, hidup kita menjadi lebih terarah dan lebih baik dengan sesama manusia. Betul. Tepuk tangan untuk temannya. Jadi akhlak itu hal yang paling membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Ketika seseorang mempunyai penilaian di masyarakat ya, ketika orang dikatakan baik, tentunya akhlaknya itu mengikut dengan perilakunya. Nah sebaliknya, ketika seseorang dicap dengan perilaku yang buruk, tentunya paradigma ataupun pandangan seseorang terhadap orang itu pasti buruk. Jadi akhlak itu menjadi pondasi yang utama dalam kehidupan seseorang. Bahkan kedudukannya itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, yang kedua, tadi kan awalnya materi kita terkait menghindari tawuran antar pelajar. Nah, bagaimana sih sebenarnya pelajar yang dicari di dalam Islam? Kalian ini kan pelajar gitu. Nah, jadi menurut saya Bu, pelajar yang dicari dalam Islam itu adalah pelajar yang tentu tidak hanya mencari pengetahuan saja kan, tetapi bagaimana pengetahuannya disamakan ataupun diserasikan dengan akhlak dia. Jadi selain dia mencari pengetahuan, dia juga harus membentuk akhlak yang baik untuk dirinya sendiri. Ananda Iqbal sama Ananda Yuliani itu masih ada hubungannya ya terkait seorang itu pentingnya memiliki akhlak dalam dirinya. Nah, tadi katanya pelajar itu nggak hanya mesti punya pengetahuan tapi diiringi dengan akhlak yang baik. Jadi kalian merasa nggak sih bahwa kalian ini sebenarnya juga dijajah, tapi nggak secara fisik ya, bukan seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, melainkan kalian ini sebagai remaja yang posisinya mungkin remaja yang beranjak dewasa, yang mungkin posisinya ada di tengah-tengah, jadi kalian itu mudah untuk dipengaruhi. Jadi untuk kalian seperti ini, penyerangan itu nggak mesti soal fisik, tapi terkait dengan pemikiran, atau biasanya istilah ini dikenal dengan yang namanya ghazul fikr. Nah, pemikiran kalian ini diserang dari perkembangan teknologi. Ibu nggak menutup kemungkinan bahwasannya teknologi itu memberikan manfaat bagi kita, kehidupan kita. Jadi kalian pun di sini ibu nggak menyuruh kalian untuk menghambat perkembangan ataupun keilmuan kalian dari teknologi, karena sebagai orang yang menikmati ataupun mendapatkan manfaat yang begitu banyak dari teknologi, di sini posisi kita sebagai umat Islam bagaimana bisa memfilter ataupun menjadi pengguna yang bisa menyaring informasi yang baik ataupun informasi tidak baik. Karena apa? Karena mau gimana pun teknologi itu sudah hadir dalam kehidupan kita. Nah, itu mungkin pemanasan kita. Selanjutnya kita membahas terkait dengan akhlak tercela. Nah, yang pertama tadi Ibu bilang adalah menghindari perkelahian antar pelajar. Jadi istilahnya biasa
disebut dengan tawuran. Nggak asing gitu kan, istilah tawuran di telinga kalian. Nah, tawuran ini berantem, ya kan? Nah, jangan tunjuk temennya, introspeksi diri masing-masing. Jadi bentuk tawuran ini nggak jelas ya? Nah, jadi bentuk dari tawuran ini ada disebabkan beberapa hal. Yang pertama itu dipicu karena kebutuhan diri sendiri. Maksudnya gimana, Bu? Nah, dia istilahnya itu pernah dengar sumbu pendek? Sumbu pendek. Nah, meledak gitu. Jadi ketika dia dihadapkan permasalahan, maunya dia berantem gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Itu benar nggak? Betul, Bu. Salah dong berliku seperti itu. Karena menyelesaikan masalah itu nggak mesti dalam kekerasan. Nah, yang kedua itu delikvensi sistematik, perkelahian yang disebabkan karena perseteruan antar geng. Nah, ini yang join geng, itu kadang ada gitu kan perkelahian antar geng. Jadi sebenarnya nggak dilarang untuk berteman ataupun berkelompok-kelompok. Tapi lihat dulu geng yang seperti apa yang di-joinkan gitu kan. Kalau yang membawa pada keburukan, lebih baik untuk menghindar daripada masuk ke dalam geng tersebut. Kalau geng anak langit boleh? Geng anak langit namanya kan? Iya. Tapi nggak main di langit kan? Enggak. Nah, Ibu. Geng anak langit. Oke, nah miras ini juga merupakan bagian dari homar karena dia adalah jenis makanan atau minuman yang memalukan, menghilangkan akal pikiran seseorang jika mengonsumsinya. Dalilnya apa? Dalilnya ini merupakan dalil yang paling familiar, paling sering kita dengar. Ayo, yang tahu dalilnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Astagfirullahaladzim. Nah, jadi di dalam surah Al-Maidah ini tertera dengan jelas bahwasannya kita beriman kan? Nah, dikatakan bahwa orang-orang yang beriman itu dilarang untuk mendekati yang namanya khamar, kemudian mengundi ataupun menyembah berhala, berjudi dan segala macam yang dilarang, karena itu termasuk perbuatan setan. Nah, untuk tidak tergolong perbuatan itu, maka hindarilah hal-hal yang dilarang dalam surah Al-Maidah ini. Nah, kalau untuk berbicara tentang jenis-jenisnya, mungkin Ibu rasa kalian udah tahu ya jenis-jenis dari khamar itu apa. Nah, yang terakhir adalah narkoba, singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Kenapa sih? Jadi ya, bagian narkoba ini masih tergolong dalam jenis khamar karena dia sama-sama menghilangkan akal pikiran ketika seseorang mengkonsumsinya. Nah, kalau narkoba ini kurasa juga kalian udah sering belajar dari mungkin di mata pelajaran penjas ya. Biasanya itu ada membahas tentang narkoba. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ini Ibu punya kartu yang ada isinya pertanyaan dan juga jawaban. Jadi yang di orange sini adalah pertanyaan dan yang di hijau ini adalah jawaban. Jadi rulesnya gimana, Bu? Peraturannya, Ibu akan bagikan ini ke masing-masing orang. Nantinya Ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian mencari pasangan kartu kalian masing-masing. Namanya indexing card match. Jadi kalian harus mencari pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan kartu kalian ya. Jadi nanti kalian cari pasangan kalian masing-masing, kemudian duduk berdampingan. Nah, setelah itu Ibu akan meminta kalian membacakan pertanyaan dan juga jawabannya. Paham? Oke. Untuk mencari pasangannya dimulai dari sekarang 1 menit ya.
Sebutkan isi kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Jawabannya yang membahas tentang orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Itu kan. Nah, mungkin kalau mengingat waktu juga di sini apa yang bisa kita ambil dari pelajaran pada hari ini? Mungkin ada yang mewakili? Bebas mau berdiri. Jadi untuk kesimpulan hari ini, pelajar yang diinginkan Islam itu adalah pelajar yang menjauhi akhlak tercela seperti tawuran, minum khamar, memakai narkoba, dan yang lainnya. Udah? Ada yang menambahkan? Iqbal, Udah, ada dia asal. Nggak ada, oke pas. Pelajaran yang bisa kita ambil khususnya untuk pengingat kalian sebagai remaja untuk hindari ketiga perbuatan ini. Karena apa? Karena ruginya itu nggak cuma sama kalian, tapi kalian bisa merugikan orang lain, apalagi orang tua kalian yang udah capek-capek menyekolahkan kalian sampai sekarang, yang membiayai seluruh kehidupan kalian. Jadi ketika kalian juga mendekati hal-hal yang seperti ini, apalagi narkoba dan juga miras, itu artinya kalian telah menciderai akal pikiran yang Allah berikan kepada kalian. Lantas tidak dilarang untuk ketika kalian berteman dengan siapapun. Ketika kalian melihat pertemanan itu tidak membawa kalian kepada kebaikan, tolong ibu minta untuk meng-cut off ataupun kalian menghindar dari pertemanan yang seperti itu. Karena apa? Karena nantinya bukan kalian mendapatkan manfaat, tapi keburukan yang akan ada pada diri kalian. Dan ibu harapkan di sini semua adalah generasi-generasi penerus bangsa yang soleh dan soleha, kedepannya bisa sukses baik dalam karirnya dan segala hal yang membawa kalian pada perubahan. Karena masih banyak pelajar seperti kalian ini yang bisa mampu mengembangkan potensi-potensi kalian. Begitu banyak kegiatan-kegiatan ataupun ibadah-ibadah lainnya yang bisa meningkatkan kualitas diri kalian sendiri. Nah, sebelum menutup pelajaran, ibu mau ngasih tugas untuk minggu depan. Mungkin yang sebelah sini dari Ananda Rashid sampai Fitria, kemudian Ananda Yuri sampai Ghazali, buat video sebuah konten di mana isi kontennya itu kalian mengkampanyekan untuk menghindari ketiga perbuatan ini, menghindari perkawinan remaja, miras, dan juga narkoba. Nantinya video itu kalian upload di sosial media kalian, perwakilan aja ya, di Instagram ataupun di TikTok, karena ibu rasa sekarang ini TikTok ini merajalela gitu kan. Jadi kalian lah yang harus memberikan manfaat itu kepada orang lain sehingga kalian bisa mengedukasi mungkin sebaya-sebaya kalian. Oke, sampai di sini kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Kemudian ditutup dengan doa oleh Ananda Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka